街でよく見かけるんで、試しにうちでも作ってみたら。Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas TV series Midnight Dinner Tokyo Stories season yang kedua part 1. Ceritanya masih seputar kedai master dan pelanggan yang datang dengan berbagai macam masalah mereka. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kita lebih semangat buat menghibur kalian semua. Sekarang langsung aja ke alur ceritanya. Di Kang Ramen dekat kedai master ada Pak dan Mbak polisi lagi makan. Setelahnya mereka pergi dan menangkap seorang pencuri di sebuah bar. Sementara itu di kedai, master kedatangan pelanggan baru yang bernama Akai. Ia lalu memesan nasi ayam dan bir. Seperti namanya yang berarti merah, ia memakai pakaian yang berwarna merah karena menurutnya memberikan kekuatan. Setelahnya Akai sering mampir ke kedai karena ketagihan nasi ayam buatan master. Suatu hari ada pelanggan master yang melihat kartu nama Akai yang ditinggalkan di kedai. Ternyata ia adalah kreator video game yang terkenal. Master bercerita bahwa ia meminta izin untuk syuting video dokumenter di kedainya. Setelahnya mereka mengambil gambar di kedai master dan di tempat kerja Akai. Kemudian ibu pemilik bar menonton liputan Akai. Ia terkejut ketika melihat foto Akai kecil dan nama asli Akai serta kisah masa lalunya. Ia seperti sedih mendengarnya. Kemudian setelah liputan itu, banyak orang yang menemui Akai mengaku sebagai ibunya. Namun ia tidak begitu saja percaya. Di kedai para pelanggan lagi pada ngomongin Akai. Master bilang kalau Akai sempat kesini dan cerita tentang orang yang ngaku-ngaku jadi ibunya. Dan setelahnya belum kesini lagi. Para pelanggan kemudian kasihan sama Akai. Tapi kakek nyinyir malah lebih kasihan sama Master. Ternyata abis liputan kemarin, Master takut kedainya jadi rame karena banyak pelanggan baru. Malah nggak kejadian. Master yang malu lalu masuk ke dapur. Kemudian ibu pemilik bar datang dan memesan nasi ayam. Saat makan, dia bilang kalau dulu sering buat nasi ayam ini buat anaknya. Sementara itu di kantor, Akai lagi nyobain game terbarunya. Tapi sayang, masih ada yang perlu diperbaiki. Waktu perilisan yang sebentar lagi membuat ia lelah karena terus-terusan lembur. Ia lalu mampir ke kedai master dan ibu bar juga ada di sana. Ternyata ia adalah ibunya Akai. Ia lalu meminta maaf dan menceritakan kronologis mengapa sampai hati meninggalkan anaknya di sana. Ia yang hamil ditinggalkan oleh ayah Akai dan keluarganya. Ia pun stres dan berniat bunuh diri bersama Akai. Namun sebelumnya ia ingin mengajak Akai pergi ke taman bermain. Akai begitu bahagia di sana. Ia jadi nggak tega bunuh diri dan meninggalkan Akai begitu saja di kuda komedi putar. Akai pun marah, kecewa, perasaannya campur aduk. Dia nggak mau ngakuin ibu bar sebagai ibunya. Wanita itu pun mengerti dan pamit pulang dari kedai. Setelah kepulangan ibu bar, Master membuatkan ia nasi ayam dengan hiasan kacang polom. Master menjelaskan bahwa ibu bar mengajarinya dan selama 2 minggu setiap hari ibu itu datang menunggu Akai datang ke kedai. Saat memakannya, tangis Akai pecah dan menceritakan kalau saat dia ditemukan, ia menggunakan jaket merah dan setelahnya selama bertahun-tahun ia tetap menggunakan jaket itu sampai rusak, berharap ibunya akan datang mencarinya. Gak lama setelah kedatangannya ke kedai, game baru Akai dirilis. Pelanggan Master menanyakan Akai, tetapi Master bilang kalau mungkin dia bakal gak kesini lagi karena udah menemukan kedai dengan nasi ayam yang lebih enak daripada buatannya. Di sisi lain, Akai mendatangi bar milik ibunya dan memesan nasi ayam kesukaannya. Ibunya yang melihatnya kaget dan menangis terharu sambil membuatkan pesanannya. Dan cerita Akai pun selesai. Di waktu yang lain, Master sedang memasak katsu ayam keju untuk pelanggannya yang bernama Yada. Ia adalah seorang penulis. Para pelanggan yang lain sedang membicarakan tentang ramalan dan horoskop. Lalu masuk seorang wanita yang bernama Hikaru. Ia juga memesan katsu ayam karena menurut horoskop yang dibacanya makanan itu keberuntungan untuknya. Karena sama-sama berbintang Aquarius dan percaya ramalan, mereka berdua pun mengobrol dan akhirnya Hikaru mengundangnya datang ke bar. Kemudian Tuan Yada datang ke bar Hikaru dengan membawa majalah ramalan.
Hikaru bilang kalau sejak remaja ia membaca ramalan dan menjadikannya acuan dalam hal mencari kerja ataupun percintaan. Setelahnya, Tuan Yada sering datang ke klub untuk menemui Hikaru. Saat datang ke kedai, Tuan Yada curhat kalau dia jatuh cinta sama Hikaru, tapi takut kalau Hikaru nggak mau sama dia. Peruntungan horoskop juga sedang tidak baik, dan ia pun mengaku sebenarnya ialah yang menulis horoskop di majalah selama ini dengan memakai nama samaran. Tuan Yada pun meminta master untuk merahasiakannya. Tidak lama Hikaru datang dengan seorang rekan kerjanya. Ia kelihatan menyukai laki-laki itu. Melihatnya, Tuan Yada pun murung dan melihat laki-laki itu dengan sebal. 2 minggu pun berlalu, para pelanggan wanita sedang membaca ramalan horoskop. Lalu Hikaru datang dengan wajah sedih. Ternyata pacarnya sudah berkeluarga dan ia merasa dibohongi. Ia pun sedih dan putus asa. Ternyata Tuan Yada dengan sengaja mengikuti pacar Hikaru sampai di rumah dan mengetahui kenyataan bahwa laki-laki itu sudah berkeluarga dan bahkan memiliki wanita selain Hikaru. Setelahnya, Tuan Yada terus menggunakan horoskop untuk kirim pesan ke Hikaru tanpa mengungkap jati dirinya. Di kedai, para pelanggan wanita mengenakan pakaian dengan warna keberuntungan mereka. Kakek nyinyir ngeledekin kalau mereka tuh kayak lampu merah. Lalu mereka mulai menanyakan Hikaru yang sudah lama tak terlihat dan berpikir bahwa ia telah berhenti kerja di bar. Mereka mengira bahwa itu semua karena patah hati dan ramalan horoskop yang terlalu akurat untuknya. Mendengarnya, Tuan Yada merasa tak enak hati. Tuan Yada kemudian menanyakan kepada Master apa yang harus ia lakukan. Master pun menjawab dengan mengutarakan yang sebenarnya sama Hikaru dan gak perlu gunain logika. 2 minggu lagi setelahnya, Tuan Yada ngajak Hikaru bertemu di kedai. Ia menggunakan pakaian garis-garis seperti yang dituliskan di horoskop, bahwa bintang Aquarius akan bertemu dengan cinta sejatinya yang memakai pakaian garis-garis. Saat akan menyatakan cinta, Tuan Yada membuka jasnya dan terlihatlah kaos garis-garis yang ia pakai. Pelanggan yang lain pun kaget, apalagi ketika seorang laki-laki ganteng masuk dengan memakai baju garis-garis juga. Tambah kaget mereka. Hikaru yang melihat laki-laki itu langsung terpana dan gak memperhatikan Tuan Yada sama sekali yang memanggil-manggil namanya. Tuan Yada pun lemas dan pulang dengan lunglai. Ia pun disusul sama Komichi yang mencoba menghiburnya. Sementara itu, Mbak pengantar mie menunjukkan cintanya kepada Mas Polisi dengan menggunakan pakaian garis-garis juga. Mas Polisi yang melihatnya jadi salting dan cerita Tuan Yada pun selesai. Di suatu malam, Komichi, kakek nyinyir, dan kakek pelangi lagi mampir ke kedai. Seperti biasa, mereka lagi gibain orang. Lalu Master datang dengan membawa miso cumi dan acar cumi. Kakek nyinyir dan kakek pelangi lagi gusar memikirkan masa pensiun mereka. Komichi bilang kalau kakek nyinyir itu kan udah pensiun. Kemudian mereka berdua lalu saling ledek kepala mereka yang sama-sama botak. Kemudian datang seorang kakek-kakek yang bertanya kemana arah bar. Ketika tahu sudah tutup, ia pun lemas dan kelaparan. Master pun memberikan makanan nasi dan acar plum. Di lain waktu, 3 orang anak kecil menemukan sebuah ponsel dan melaporkannya ke Mas Polisi. Mereka semua kemudian kabur setelah menyerahkan ponsel tersebut. Malamnya, kakek nyinyir menemani kakek Umeji di kedai Master. Ternyata ia adalah guru yang dulu mengajar Marlin ketika muda. Marlin pun datang dan meminta bir. Sementara itu kakek nyinyir menceritakan kejadian lucu saat Marlin pentas. Marlin yang seorang penari erotis sedang pentas di barnya. Saat pertunjukan puncak, tiba-tiba kakek Umeji meneriakkan nama aslinya dan nomor urut siswa di kelasnya dulu. Mendengarnya, Marlin kaget dan syok. Di sekolahnya dulu, semua orang menjauhinya karena ibunya yang seorang wanita malam. Tapi hanya Umeji lah yang mau menemaninya dan menjadikannya Marlin sebagai murid kesayangan. Ia bahkan memberikan bekalnya, yaitu nasi kepal perem untuk Marlin. Setelahnya, Umeji nginep di rumah Marlin dan ia mengajaknya berjalan-jalan keesokan harinya. Malamnya, Marlin sedang dipijat di kedai yang membuat pelanggan lain jadi salah fokus. Ia bercerita bahwa Umeji dan dia berjalan-jalan bahkan membelikan syal untuk istrinya sebelum mengantarnya ke stasiun untuk naik kereta pulang. Belum selesai cerita, tiba-tiba kakek nyinyir datang membawa kakek Umeji ke kedai. Begitu ia melihat Marlin, ia begitu gembira.
Kelihatannya kakek Umeji itu pikun dan lupa bahwa ia sudah bertemu dengan Marlin dan pelanggan di kedai. Ia lalu makan nasi kepal prem sambil bercerita tentang masa kecil Marlin. Itu membuat Marlin sedih dan akhirnya malam itu ia mengajaknya untuk nginep di rumahnya. Esoknya Marlin bertanya kepada Umeji tentang keluarga dan alamat rumahnya, tapi ia nggak jawab dan malah ngalihin pembicaraan. Malamnya Umeji dititipin di kedai dan sehabis show dia langsung menemui Umeji. Tiba-tiba saat itu mas polisi datang dengan membawa anak dari kakek Umeji. Ternyata ponsel yang ditemukan anak kecil itu adalah milik Umeji dan anaknya berhasil melacaknya dan menyusulnya ke Tokyo. Setelah kematian istrinya 2 bulan lalu, Umeji lalu menjadi orang linglung dan pikun sehingga keluarganya bergantian menjaganya. Datang juga Midori, perawat dan juga anak didik Umeji serta musuh bebuyutan Marlin di sekolah dulu. Setelah Umeji dan anak-anaknya pulang, mereka berdua mengobrol saling malingin muka kayak lagi ngambekan. Midori tahu kalau Umeji ke Tokyo karena ia selalu membawa artikel Marlin kemana-mana. Di situ ia juga merasa cemburu karena Umeji menganggap Marlin sebagai murid kesayangannya bahkan berbagi bekal dengannya. Diam-diam Master membuat nasi kepal prem dan memberikannya kepada mereka. Marlin dan Midori pun memakannya. Setelahnya tiap Marlin mengunjungi Umeji, ia selalu membawa nasi kepal kesukaannya dan memakannya bersama Umeji. Dan cerita Marlin dan Umeji pun selesai. Tengah malam pun tiba dan kedai Master dibuka kembali. Master kali ini mencoba memasak chicken wings yang lagi ngetren dan memberikannya kepada para pelanggan. Mereka semua menyukainya. Salah seorang pelanggan wanita sedih karena ia baru saja putus dari pacarnya yang ketahuan selingkuh. Padahal mereka berdua sudah berjanji akan menikah. Setelah pulang, salah satu pelanggan pria mengenali salah satu dari mereka, yaitu Chizuru. Ia adalah seorang model majalah dewasa. Di tempat kerja, Chizuru sepi job karena usianya yang sudah 34 tahun dan ia yang tidak mau foto bugil. Kemudian temannya mengajaknya ke pesta seorang CEO. Esoknya di pesta, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Toru dan menjadi dekat. 3 minggu kemudian, ia mengajak Toru ke kedai Master dan memesankan chicken wings serta 1 salad. Nggak lama, Toru pergi karena mendapatkan panggilan mendadak. Chizuru lalu mendapatkan pesan dari Toru yang memintanya untuk menyusulnya dan juga mengundangnya ke pesta ulang tahun. Di hotel, Toru yang sedang bekerja mendapatkan kado yang besar. Ternyata Chizuru yang ada di dalamnya. Ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Toru. Setelah mereka bersih-bersih, lalu bersiap untuk mantap-mantap. Setelahnya, Chizuru mampir ke kedai sendirian dan cerita ia dan kelima saudaranya sering dibuatkan chicken wings dan membuat mereka berebutan untuk menghabiskannya karena kalau enggak bakal dimarahin ibunya. Tetapi ia nggak mau makan ini di depan Toru karena takut ia tidak menyukainya. Ia menanyakan ukuran kebahagiaan bagi Master. Master pun bilang kalau nggak pernah memikirkannya dan bilang agar Chizuru tidak hidup dalam ukuran dan nilai dari orang lain karena ia tidak akan pernah menemukan jati dirinya. 3 bulan setelahnya, Chizuru mampir ke kedai Master dan ternyata ia mau pensiun dikit lagi karena mau menikahi Toru. Nggak lama Toru datang, tapi membawa gadis lain. Chizuru pun kaget dan gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Toru pun mendekati gadis itu sama persis dengan caranya mendekati Chizuru. Pelanggan lain gemas melihat Toru dan menegurnya. Mukanya kayak gak rasa bersalah gitu dan bilang ia cuma mau mencari yang terbaik aja. Chizuru pun bilang kalau dia hanya memberikannya hadiah yang mungkin bukan dirinya apa adanya, sehingga Toru gak suka sama dia. Setelahnya ia pun langsung pamit pulang. Tak berapa lama Chizuru mengeluarkan album foto dewasanya dan pensiun dari dunia model. Ia lalu mengambil sertifikat membungkus kado dan membuka kelas untuk umum. Ia pun bahagia dengan menjadi dirinya sendiri dan belajar bahwa ia nggak bisa menutupi dirinya sendiri. Master pun ke gap lagi nontonin album Chizuru. Ia pun malu dan cepat-cepat mengasah pisau. Dan cerita Chizuru pun selesai. Pada suatu malam, pelanggan Master yang bernama Kotani minta dibuatkan roti lapis yakisoba. Roti lapis yakisoba itu yaitu roti yang diisi mie soba dan daging. Ia adalah seorang pengusaha kafe kucing dan anjing bernama Kotani. Karena Master nggak menyediakan roti, jadi ia membawanya sendiri dari rumah.
Hari itu Kotani senang sekali karena SMA-nya akhirnya bisa mengikuti turnamen bisbol nasional. Dan pelatih mereka kali ini adalah teman masa sekolahnya yang dulu menjanjikan Kotani akan membawa sekolahnya ke turnamen nasional. Meskipun Pak Yakuza nggak senang sama Kotani, ia tetap memberikan selamat. Mungkin karena dia dulu juga seorang pemain bisbol. Kotani yang sangat senang setiap harinya terus mabuk-mabukan untuk merayakannya. Di kedai, para pelanggan membicarakan Kotani yang mabuk dan mengacau di mana-mana. Kakek Nyinyir membelanya dan meminta mereka sedikit memakluminya, mungkin karena ia ingin bersenang-senang setelah sekian lama berkutat dengan pekerjaannya. Tetapi kakek pelangi curiga bahwa Kotani ini menyimpan masalah lain karena ia belum pernah melihatnya mabuk separah itu sebelumnya. Di tempat latihan bisbol, Kotani nggak sengaja bertemu dengan Pak Yakuza. Di situ kelihatan banget permainan Kotani yang sangat jelek sehingga ia diragukan pernah masuk klub baseball. Pak Yakuza pun bilang biarpun udah lama seharusnya tubuhnya nggak melupakannya karena dulu ia sering melatihnya. Kotani mampir ke kedai dan menceritakan masa kuliahnya. Ia dan pelatih baseball SMA-nya kini yang bernama Yokokawa pernah pulang kampung bersama dengan berjalan kaki. Mereka yang kelaparan kemudian membeli 1 roti lapis yakisoba dan memakannya berdua. Temannya sampai ke kampung, tapi Kotani harus kembali ke Tokyo karena sakit perut. Yokokawa yang cedera dan tak bisa bermain baseball lagi membulatkan tekad untuk menjadi pelatih bisbol dan membawa sekolahnya ke turnamen nasional. Kotani bingung ingin memberikan sesuatu kepada Yokokawa, apalagi dia mempunyai hutang sama temannya dan belum bisa mengembalikannya. Master terus memberikan ide untuk memberikan sumbangan ke sekolahnya karena turnamen nasional sangat memakan biaya. Setelah berdonasi, suatu hari Yokokawa menghubungi Kotani dan Kotani pun mampir ke kedai Master untuk dibuatkan roti lapis yakisoba kesukaannya. Ia kemudian pamit karena akan pergi jauh. Kakek Nyinyir dan pelanggan wanita lain lagi ngibahin kafe Kotani yang tutup. Lalu datang beberapa orang yang menanyakan Kotani. Pak Yakuza mengenali mereka sebagai lintah darat. Kata Pak Yakuza, ternyata Kotani bangkrut dan meminjam uang sama lintah darat kemudian menghilang. Master mengira uang sumbangan itu berasal dari uang pinjaman itu. Suatu malam datang Yokokawa, teman Kotani. Master kemudian mentraktirnya bir sebagai ucapan semangat. Yokokawa tahu tentang hutang Kotani saat ia menghampirinya di lapangan sebelum bertanding. Dan mereka berjanji untuk bertemu di kedai malam ini. Pak Yakuza datang bersama Kotani. Ternyata ia membantunya dengan bicara dengan para lintah darat sehingga jatuh temponya bisa diperpanjang dan bunganya direndahin. Sebelum pergi, Pak Yakuza bilang untuk hati-hati memilih teman, jangan sampai menjerumuskan murid-muridnya. Yokokawa kemudian berjanji untuk membantu Kotani untuk menepati janjinya membayar hutang-hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Gemes ngeliat Kotani yang polos apa bloan gitu, kakek pelangi menjelaskan kalau sampai Kotani nggak bayar tuh hutang, Pak Yakuza pasti juga bakal dicari karena udah ngelindungi dia. Tahu kenyataan itu membuat Kotani diam dan berpikir keras. Sementara itu, Yokokawa yang melihat roti lapis yakisoba balik lagi ke masa lalu mereka ketika pulang kampung. Dan berjanji kali ini ia akan mendukung Kotani dalam menghadapi masalahnya. Dan cerita Kotani pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video part 2. Bye-bye.